Hai, selamat datang di channel Metamorphosis Life Begin Inside. Teman-teman, di video aku tentang karbohidrat yang lalu, aku janji untuk membahas tentang glycemic index. Tapi sebelum aku membahas tentang glycemic index, tolong jangan fokus di jerawat aku ya. Ini jerawatnya memang parah sekali, tapi kata pakar, jerawat itu wajar atau normal. Jika orang berjerawat di sini, itu artinya ada gangguan di pencernaan. Dan kalau jerawatnya ada di sini, ada gangguan di paru-paru. Dan kalau jerawatnya ada di sini seputar mulut, itu artinya sedang mens. Dan itu benar. Oke, itu intermezzo. Kita lanjut ke pembahasan yang sudah saya janjikan ya. Terus terang pembahasan glycemic index ini agak berat, tapi aku coba menyederhanakannya dari kesimpulan yang aku baca dari beberapa sumber. Oke, kenapa ada hubungannya tentang glycemic index dengan karbohidrat yang kita bahas kemarin? Khususnya adalah mengenai nasi merah dan nasi putih. Oke, kita akan masuk di pembahasan tentang apa itu glycemic index. Glycemic index itu adalah skor atau angka berupa skala 0 sampai 100 yang menunjukkan seberapa cepat makanan tersebut diubah menjadi glukosa oleh tubuh kita. Jadi indeks glikemik juga dapat memberikan kita informasi bagaimana pengaruh makanan terhadap kadar gula darah dan insulin kita. Lebih gampangnya misalnya, gula pasir murni memiliki skor glikemik 100. Ini berarti karbohidrat dalam gula murni sangat cepat diubah oleh tubuh menjadi gula darah untuk energi bagi tubuh. Semakin tinggi nilai glikemik suatu makanan, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap perubahan kadar insulin dan gula darah. Jika kita mengkonsumsi makanan yang bernilai glycemic index tinggi, kadar gula darah kita akan meningkat cepat dibandingkan dengan makanan dengan nilai glycemic index yang rendah. Jadi teman-teman, glycemic index pada makanan ada dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu adalah dari yang pertama adalah low GI atau glycemic index yang rendah. Ini angkanya atau skornya adalah 0 sampai 55. Jadi 55 ke bawah termasuk dalam kelompok GI rendah ya. Dan yang selanjutnya adalah kelompok yang medium atau yang sedang. Ini skornya adalah di angka 56 sampai 69. Dan untuk kelompok yang terakhir adalah yang glycemic index-nya tinggi adalah di angka 70 ke atas. Nah, teman-teman, kita kemarin sempat membahas tentang perbedaan antara nasi merah dan nasi putih. Dan ternyata dua nasi ini berada di kelompok glycemic index yang berbeda. Nasi merah ada di kelompok glycemic index yang rendah, sementara nasi putih ada di kelompok glycemic index yang tinggi. Kita tadi sudah sebutkan bahwa kalau kita mengkonsumsi makanan dengan glycemic index yang tinggi, akan lebih cepat dicerna, diproses oleh tubuh menjadi gula di darah kita. Sementara kalau untuk makanan dengan glycemic index yang rendah, itu akan lebih lama dicerna oleh tubuh untuk menjadi gulanya lebih lama. Kalau di nasi putih, setengah jam saja sudah jadi gula, sementara nasi merah perlu waktu 3 jam untuk menjadi gula. Jadi apakah lebih bagus nasi merah atau nasi putih? Tergantung dari peruntukannya. Kalau kita sedang melakukan diet atau mengurangi makan atau memasukkan kalori ke tubuh kita, kita mungkin bisa memilih nasi merah karena dicerna lebih lama, memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi kita makan satu kali bisa kenyangnya 3 jam ya. Sementara kalau nasi putih kita makan sekarang, setengah jam atau 1 jam kemudian sudah jadi gula dan kita lapar lagi. Tapi teman-teman harus ingat,
waktu mengkonsumsi dari nasi merah dan nasi putih. Kalau orang mengkonsumsi nasi putih adalah orang-orang yang perlu tenaga secepatnya. Jadi nasi putih akan dicerna untuk menjadi glukosa di tubuh kita dan siap menjadi energi yang akan kita gunakan. Berbeda dengan nasi merah yang harus menunggu 3 jam untuk dia menjadi gula yang akan kita gunakan untuk sebagai energi. Nah, pada saat kita mengatakan bahwa nasi merah lebih sehat dari nasi putih, kita jangan salah pada saat mengkonsumsi nasi merah. Kita makan malam jam 7 malam dengan nasi merah, sementara nasi merah akan dicerna perlu 3 jam untuk menjadi gula. Nah, pada saat nasi merah sudah menjadi gula, itu 3 jam kemudian, yaitu jam 7 kita makan, jam 10 menjadi gula. Jam 10 dimana kita sudah naik ke tempat tidur, kita sudah siap tidur. Lalu gulanya untuk apa? Nah, itulah yang perlu kita perhatikan. Bukan karena nasi putih salah atau nasi merah salah, tetapi kita harus paham karena semua makanan akan dicerna dan akan menghasilkan gula. Khususnya untuk karbohidrat ya. Itu akan jadi gula. Pertanyaannya, gulanya akan jadi kapan? Sekarang atau nanti? Tapi sama-sama akan menjadi gula. Yang harus kita perhatikan adalah jam dimana kita konsumsi makan makanan yang mengandung yang bisa menjadi gula di tubuh kita. Apa yang kita rasakan manis belum tentu menunjukkan glycemic index-nya tinggi. Seperti contoh, kentang. Kentang dalam bahasa Inggris namanya potato ya. Dan ubi dalam bahasa Inggris namanya sweet potato. Ternyata antara kentang dan ubi berada di kelompok glycemic index yang berbeda. Dan kentang masuk di kelompok glycemic index yang tinggi, sedangkan ubi yang kita anggap lebih manis berada di kelompok glycemic index yang rendah. Teman-teman, kita perlu tahu dengan glycemic index ini sebagai pengetahuan dan juga bisa diaplikasikan dalam menu makan sehari-hari kita. Kapan kita butuh energi secepatnya, kapan kita mau kenyang lebih lama, silakan dipilih. Oke, nanti next video kita akan bahas apa, teman-teman bisa request di kolom komentar. Jadi saya bisa menyiapkan materinya. Oke, pembahasan kita tentang glycemic index sampai di sini. Teman-teman, silakan yang belum subscribe dan share video ini jika memang bermanfaat. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu dari Coach Putri. Bye-bye.